kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu sehat, sejahtera, aman, damai, sentosa dimanapun berada. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing tentang 2 buku super estetik yang aku beli di Shopee buat teman-teman. Dan kedua buku ini biasanya aku pakai untuk nyatet pelajaran-pelajaran kuliah ataupun untuk journaling. Jadi sebenarnya di sini udah ada yang aku desain gitu depannya, karena ini memang buku untuk journaling. Seperti apa sih isi dari 2 buku estetik ini? Aku bakal share ke teman-teman tentang all about the books lah ya pokoknya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe buat yang baru nonton atau yang baru gabung, dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video-video terbaru. Dan kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di bawah kalau ada pertanyaan atau ada usulan, misalnya minta di-reviewin barang estetik apa lagi sih di Shopee gitu ya. So, well, with no further ado, let's jump to the review. Alright, thank you buat teman-teman yang udah support barusan, yang udah subscribe, like, share, dan nanti mungkin ada yang mau ditanyakan bisa komen di bawah. So, sekarang kita langsung aja bahas buku-bukunya. Jadi ada 2 buku yang aku beli di Shopee. Sebenarnya udah beli dari beberapa waktu yang lalu, tapi kenapa baru aku review sekarang? Karena aku mau tahu dulu gimana sih kualitasnya kalau dipakai buat nulis, atau kalau kita pakai berbagai macam alat tulis ya, kayak kadang kan ada yang ballpoint biasa kayak gini, ada yang pakai spidol, terus ada juga yang kayak watery marker gitu. Nah, sekarang kita cek satu persatu gimana sih hasilnya dan seperti apa bukunya. Buku pertama yang akan kita bahas adalah buku yang biasanya aku pakai untuk journaling. Oh ya, sebelum itu harga buku ini tuh kayak kisaran belasan ribu, sekitar 11.000 atau 12.000 kalau nggak salah. Dan yang pasti belinya di Shopee, linknya ada di description box. Nah, ini yang pertama jenisnya adalah buku yang dalamnya polos. Jadi kita mulai review dari covernya dulu ya. Jadi covernya ini pakai cover warna coklat seperti ini, dan ini termasuk hardcover sih menurutku ya. Gini. Nah, ini ketebalannya seperti ini kurang lebih. Aku nggak terlalu paham tentang ketebalannya, tapi yang jelas ini tidak mudah tertekuk ya, nggak mudah kelengkuk gitu. Terus ketika aku tulisin di covernya itu juga dia nggak tembus ke dalam. Jadi memang covernya ini cukup tebal, makanya aku bilang ini hardcover gitu. Terus untuk dalamnya sendiri ini polos seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa tulisin, kita bisa berimajinasi gitu, sekreatif mungkin untuk ngisi catatan dalam buku ini. Makanya kenapa aku memakai buku ini sebagai buku journaling kayak gitu. Nah, di sini ada tulisannya, Ganbate Kudasai Eka-san. It's like my name is Eka. Dan Ganbate Kudasai itu bahasa Jepang yang artinya semangat. Jurnal ini dimulai pada tahun 2021 karena aku memang baru-baru ini aja aktif buat nulis jurnal, karena menurutku banyak pemikiran kreatif yang aku bisa torehkan di situ, dan aku bisa juga nulis afirmasi positif harianku di jurnal ini. Kurang lebih seperti ini dalamnya. Ini yang beberapa yang udah aku buat jurnal ya, kayak gini contohnya. Terus ada lagi yang seperti ini misalnya. Nah, jadi teman-teman bisa dikreasikan sekreatif mungkin. Kayak aku misalnya di sini aku pakai kertas sobekan. Ini tuh kertasnya bekas packaging paket. Jadi kalau beli paket di Shopee itu kan kadang suka ada packagingnya lagi gitu kan. Nah, itu kertasnya bisa dimanfaatkan. Jadi nggak harus teman-teman beli. Terus ini bunganya aku pakai bunga-bunga kering yang ada di di tamanku, taman rumah gitu, tanamannya umiku. Aku tinggal petikin aja, ambilin, terus taruh di sini. Terus kayak apa lagi ya yang agak-agak estetik. Nah, contohnya kayak gini. Atau bisa juga kemarin aku baru bikin lagi sih, tapi ini belum ada tulisannya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya ide kreatif atau punya saran, Kak tulisin tentang ini dong gitu, boleh, nanti biar aku ada isinya ini ya. Jadi teman-teman bisa kreasikan seperti ini. Dan ini seru banget sih bikin journaling kayak gini tuh, kadang relaksasi gitu.
atau merilekskan pikiran, menenteramkan hati yang sedang kacau, cila. Karena kita menorehkan apa sih yang kita pikirin dalam buku. So, kenapa buku ini nggak cuma sekedar estetik, tapi juga sangat berfungsi gitu ya, untuk menorehkan kreativitas kita dengan sangat baik. Nah, ini bukunya, ini udah ada isinya. Kalau yang satu ini juga aku bikin kemarin, dan ini udah ada idenya kemarin, make a wow. Nanti aku bakal bagiin di versi yang berbeda ya. Terus ketika ditulisi seperti ini, jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ada garis yang aku buat ya. Nah, garis yang aku buat ini ketika aku nulisnya pakai ballpoint biasa itu masih nggak tembus teman-teman. Tapi kalau aku pakai yang oily gitu atau pakai spidol yang agak berair, nah itu biasanya tembus kayak gini. Kelihatan nggak ya? Nah, tembus tipis seperti ini. Jadi ini kertasnya memang tidak terlalu tebal. Makanya cocok banget dibuat jurnal, karena kan kalau kita pakai jurnalan gini tuh dia bakal ditempel-tempel lagi, sehingga tulisannya nggak nggak tembus ke belakangnya. Nah, itu untuk buku yang pertama. Sekarang kita masuk buku yang kedua, masih dengan produk yang sama sebenarnya. Cuman buku yang kedua ini beda motif dalamnya, teman-teman. Nah, jadi ini motif dalamnya. Kalau luarnya tadi udah aku review ya, kertasnya juga sama. Tapi yang ini dalamnya seperti ini. Jadi dia kotak-kotak gini. Dan kotak-kotaknya itu nggak yang pemudar gitu. Dia kotak-kotaknya terang banget. Print jenis printnya tuh kayak oke banget gitu loh. Jadi dia hampir di semua halaman tuh emang kotak-kotaknya bagus banget. Rapi gitu, nggak ada yang ngeblur, nggak ada yang nggak ada yang warnanya memudar lah, intinya seperti itu. Terus kalau yang ini tuh biasanya aku pakai untuk nulis catatan-catatan kuliah. Jadi misalnya kayak gini. Nah, ini ada catatan sijil kuliahku. Kenapa kok aku lebih suka mencatat di buku yang kotak-kotak seperti ini? Karena bisa lebih terstruktur. Jadi catatan kita tuh bisa lebih rapi. Ini juga tips buat teman-teman ya, yang kalau nyatet kok kayaknya catatanku amburadul banget gitu. Kalian bisa coba buku yang kotak-kotak seperti ini, atau yang grid namanya. Terus kalian coba nulis untuk yang lebih rapi, jadi bisa lebih lurus atau bisa lebih sejajar dan selaras. Terus lagi-lagi otak kreatif, kalian bisa torehkan kekreatifan kalian di sini juga. Jadi serunya tuh kalau bukunya bermotif kayak gini, aku lebih semangat lagi buat nulis dengan berbagai versi. Jadi aku bisa klasifikasikan kira-kira seperti apa sih bentuk catatannya, terus mana yang penting, mana yang enggak, kayak gitu-gitu. Nah, ini ada catatan umum dan ada catatan khusus kayak gitu. Jadi ya sekreatifnya teman-teman aja lah ya buat mencatat. Dan seperti yang tadi juga, kertas ini itu nggak tembus kalau untuk catatan yang menggunakan bolpen biasa. Jadi tadi kan baliknya udah ada tulisannya nih, jelas nggak ya teman-teman? Nah, baliknya udah ada catatannya dan itu nggak tembus, ini catatan yang baru di sini. Oke. Kurang lebih seperti itu guys. Ini buku yang kedua. Oh iya, terus Kak, untuk spiralnya gimana ya? Bagus nggak spiralnya? Menurutku spiralnya cukup bagus sih nih. Teman-teman kalau bisa lihat dengan terang ya. Ini tuh rinci sekali spiralnya. Tuh, seperti ini. Dan dia tidak mudah copot menurutku. Kita ke halaman terakhir sebentar ya. Nah, ini halaman terakhirnya seperti ini bentuk spiralnya. Jadi ini nggak mudah copot kalau spiralnya kayak gini menurutku. Tuh, ini kan udah ada yang paling ujung ya, dan dia juga nggak mudah copot juga. Gitu kan, dia terlindungi dari yang atas. So ini bukunya aman-aman aja sih kalau dibuat nulis atau dibuat buku catatan kalian dan dibawa kemana-mana aman, insya Allah nggak mudah sobek atau nggak mudah copot dari spiralnya. So that's all, itu tadi 2 buku super estetik yang biasanya aku pakai untuk mencatat jurnal ataupun pelajaran kuliahku. Semoga membantu untuk teman-teman yang lagi nyari buku estetik atau yang lagi mulai belajar journaling kayak aku, yang lagi mulai belajar lettering juga bisa pakai buku ini. Ini super recommended sih, apalagi buat kita yang pemburu barang-barang terjangkau di Shopee.
Nah, ini cukup recommended sekali. Harganya cuman kisaran 11 sampai 12 ribu. Dan ini kemarin sampainya cukup cepet juga ya. Karena ini kayak aku pesen sekarang tuh 2 hari atau 3 hari sampai 2 hari deh kalau nggak salah. Itu udah sampai gitu. Jadi lumayan lah. Pokoknya aku seneng banget sama 2 buku ini. Dan pastinya aku bakalan repeat order kalau buku ini udah habis. Insya Allah. Kalau nggak kepincut sama yang lain. Enggak. Tapi ini emang aku suka banget sih. Jadi aku pasti beli di toko itu lagi. Karena selain bukunya cantik, harganya juga terjangkau. So thank you so much for watching teman-teman semuanya. Buat yang belum subscribe atau yang baru gabung, jangan lupa subscribe biar aku selalu semangat buat sharing tentang barang-barang yang aku dapat di Shopee atau tentang hobiku ke teman-teman semua, dan semoga bermanfaat. Last I say, see you in the next video. Bye.